Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Rikes Remisha Podcast. Oke, kali ini kita ada di kontes cinta, konsultasi, terapi, solusi, cinta. Masya Allah. Ya, corona nggak boleh salaman. corona. Baik banget Kang Sani. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Lagi-lagi baik hari ini. Alhamdulillah. Bingung juga ya kabar yang buruk tuh gimana ya. Alhamdulillah. Kita ada di mana nih Kang? Kita ada di studio baru, Studio baru MRBJ. MRBJ TV. Keren lah pokoknya. Dan ini kita yang awalin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita perdana. Kita kelinci percobaan. Alhamdulillah teman-teman, kali ini di kontes cinta dan di ruangan yang baru, tapi bahasan kita adalah bahasan tentang masa lalu. Udah gitu masa lalunya nggak enak lagi, yaitu gagal nikah. Gagal nikah. Aduh, ini berat nih Kang. Buat saya yang belum nikah jadinya seperti warning. Nah, Kang Sani ini di dunia pranikah dan pasca nikah nih konsultasi keluarga bahkannya udah 7 tahun gitu teman-teman. Dan kalau boleh kita tahu nih Kang Sani, ya pasti boleh lah ya. Asal nggak boleh. Kisah-kisah apa sih ini Kang, atau cerita nyata apa gitu terkait gagal cinta yang paling sering banyak terjadi di kalangan orang-orang yang ingin menikah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Banyak kisahnya nih ya, tapi kita highlight mungkin 1 atau 2 lah ya. Siap. Mas Hamzah ya. Oh ya lupa, saham. Oh iya, kita ini saham ya teman-teman. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, kita ini saham, yaitu Sani dan Hamzah. Oke. Lagi ya? Corona. Ya, ketahuan tepinya kapan ya? Dikat yang itu dikat. Nanti bisa diedit ya yang tadi ya. Gak apa-apa, usah nggak apa-apa gini aja. Oke. Cerita ini banyak sebetulnya ya. Selama 7 tahun ini orang itu kayak keluar masuk datang ke kami. Ada yang datang dalam kondisi udah benar-benar terpuruk, ada yang datang baru mau mulai, ada yang datang dalam kondisi on the way terpuruk gitu. Jadi dari semua yang kami rangkum itu memang ketakutan gagal nikah ini datangnya biasanya justru sebelum mereka apakah bertaruh atau metode lain. Oke. Mungkin gitu setelah ditanya sih sebetulnya overall nih, mungkin karena mereka dengar cerita tentang kegagalan pernikahan orang lain. Pernikahannya ya, dalam artian iya ini gue udah nikah tapi ternyata istri gue begini, gue udah nikah ternyata suami gue begitu. Jadi bukan gagal nikah tapi gagal dalam pernikahan. Gagal di pernikahannya. Yes. Ditambah lagi masuk informasi juga bahwa ada temennya yang udah siap-siap, udah begini-begini, gagal juga. Udah tunangan nggak jadi. Yes, udah tunangan nggak jadi. Nah itu Ku menangis dong. Ku menangis aja nih udah berapa episode tuh. Nah tapi kalau yang paling saya ingat, yang akhirnya merubah mindset saya gitu ya terhadap kata gagal nikah ini yang mereka sering sebut. Gagal nikah nih, udah tinggal akad, udah tinggal dilamar, nggak jadi, gagal nikah nih terus aja. Nah sehingga beberapa temen yang belum merasakan taruh, belum merasakan menjalani lamaran sampai akad itu takut gitu. Akhirnya memutuskan untuk ntar aja deh nikahnya, gitu nggak sih? Kalau itu gimana? Kalau saya ya karena belum menikah dan belum pernah merasakan itu, saya juga masih bingung. Kalau ada gini katakanlah ada temen bilang, Zah, lu lagi taruh? Iya, misalnya lagi taruh. Hati-hati lu cek lu ininya. Ntar kayak gue lu gagal nikah. Perasaannya gimana sih? Perasaannya ya lu malah curhat lu. Itu mah lu bukan gua. Nah, gitu. Doain gua lu ya suwe lu plak gitu. Nah itu bagus. Pakai nggak usah ya tapi. Plaknya nggak kena corona kan. Corona social distancing nggak kena jarak jauh. Pakai emoticon doang. Di luar pakai itu udah bener. Dalam artian ya itu kan lu karena bisa jadi gue nggak kayak lu atau bisa jadi gue kayak lu dengan versi yang berbeda. Tapi intinya kita harus ngambil sesuatu kan dari kata gagal nikah ini. Kenapa keluar kata gagal nikah? Karena memang sudah mau nikah ternyata gagal. Ya memang terjadinya justru setelah mereka dilamar gitu, setelah dihitbah, setelah dipinang, sudah di depan mata nih pelaminan, terus tidak jadi. Ya udah, nah itu traumanya lumayan tuh. Nah iya, karena tinggal akad malah ditinggalin. Iya, tinggal akad hilang. Iya. Gimana ya, hilang aja gitu. Dan
pernah terjadi ketika hilang ternyata dia tertarik sama orang lain. Oh, jadi Nah, ketemu. pelakor. Orang ketiga. Gak juga ya, nggak bisa dulu pelakor karena kan Orang keempat. belum nikah. Oh iya juga sih. Belum nikah. Tapi udah tunangan. Saya bingung ya. Tapi udah tunangan. Udah dihitbah kali ya. Karena di Hitbah. kita kan nggak ada istilah tunangan sebenarnya Oh iya. dalam Islam. Tapi Nggak ada anyway, istilah silakan tunangan. aja sih kalau kalian mau istilah itu. Tapi setelah dihitbah itu kan rasanya udah diikat ya. Tapi ternyata juga menurut guru kita itu tidak diikat secara yurisdiksi, tapi diikat secara moral aja. Oke. Dan Secara baper perasaan. ya intinya sih nggak boleh dilamar kalau sudah dilamar ya. Iya Nggak betul. boleh melamar lagi kalau udah ngelamar Yang- perempuan lain. Gitu. Betul banget. Orang lain. Nah, di saat seperti itu tuh mereka karena sudah di depan mata, kok tiba-tiba orangnya hilang, terus datang dengan kabar buruk bahwa saya ketemu cowok lain yang ternyata, atau saya ketemu cewek lain yang ternyata kasarnya sih lebih baik dari lo gitu, gitu ya. Oh ternyata ya. Dan itu tuh ya karena 7 tahun yang ngurusin cinta-cintaan, ada aja kasus kayak gitu yang nyampe ke telinga kita. Ada yang cerita langsung, ada yang lewat temennya. Dan juga ini yang saya highlight nih ya, ada yang salah satu kasus juga sebut kasus tapi ya gimana ya, karena sebetulnya justru karena cerita ini, karena kejadian ini saya berubah pikiran tentang gagal nikah. Intinya si cowok ini sudah dekat lah sama ceweknya, orang tua ceweknya udah setuju, sudah datang ke rumahnya, sebetulnya tinggal di hitbah lalu akad selesai. Oke. Nah setelah sekian lama mereka mencoba mendiskusikannya dengan keluarga yang laki-laki nih, ternyata ibunya yang laki-laki nggak setuju. Waduh. Awalnya setuju. Nah ini antum hati-hati ya, jadi kalau ibu ngomong ini, ibu masih ada? Masih alhamdulillah. Masih. Ketika antum mengenalkan misalnya nanti ada perempuan datang ke rumah, ini Hamzah lagi taruh sama mbak siapa, Mbak siapa ini? mbak A, Yang namanya B, siapa? atau C. Oh, namanya- Siapa? Oh, itu namanya memang siapa ya? Memang namanya siapa? Nah, ibu tuh bilang gini, ya udah terserah kamu nak, ibu mau ngikut kamu aja. Nah, itu 50%. Oh, itu- 50-50. Itu bukan iya ya? Enggak 100%. Itu masih ada kemungkinan besar yes atau kemungkinan besar no? No. Oh, Tahu yes atau no-nya memang dari raut wajah. oke. Kalau dia satisfying gitu, wajahnya tuh puas gitu kan. Iya, ibu cocok sama yang ini. Iya, ibu terserah kamu nah, yang penting anaknya baik ya. Gitu. Ya. Jadi ada pujian terhadap si akhwat itu, cewek itu. Ada juga Senyuman. curious, jadi ada rasa ingin tahu nih cewek ketemu di mana, terus setelah ketemu orangnya baiknya, orang tuanya siapa sih, dan lain-lain. Itu insya Allah lebih dekat ke 100% lah, mungkin 80-90%. Oke. Tapi kalau ya udah terserah kamu, ibu mah ngikut aja. Nah itu 50-50. Apalagi banyak diemnya Kang ya? Apalagi banyak diem ya, berarti ada sesuatu. Nah itu terjadi sama si cowok yang itu. Oke. Nah, si cowok ini mengira ibunya ngomong gitu, oke. Lalu tapi kok setiap si cewek ini misalnya datang atau dalam artian ingin ketemu si ibunya tuh ngehindar tuh dalam artian, nggak usah lah gitu. Saya mau ke rumah lagi mau ngobrol, nggak usah, udah aja terserah kamu gitu. Penasaran lah ya, dia nanya sama kakaknya juga ngelihat ternyata kakaknya nggak setuju dua-duanya. Aduh. Oke. Karena nggak setuju ya pada akhirnya ibunya akhirnya speak up bahwa kayaknya ibu juga nggak setuju deh. Itu kisah singkatnya, kisah aslinya lebih panjang. Dan rencana mereka ingin menikah dalam beberapa bulan itu udah biar aja, biar gitu, karena memang bukan tertipu ya, jatuhnya lebih mengira bahwa sudah setuju, padahal sebetulnya si ibu ini masih 50-50 dan diperkuat pendapat kakaknya sehingga ibu itu lebih memilih untuk nggak jadi. Nah tapi di situ kan ngerasa gagal nikah tuh. Yes. Tinggal berapa bulan lagi, ya udahlah, ya wajar kalau misalnya berhenti di proses itu berhenti lalu tidak jadi menikah katakanlah, ataupun gagal nikah, seseorang drop. Nah yang jadi problem adalah berapa lama kita drop. Nah itu dia. Berapa lama bisa nyari, bukan nyari yang baru ya. melepaskan itu dulu gitu ya. Yes. Sebelum nyari yang baru. Tadi kan kayak sampai dapat yang baru, ternyata nggak juga. Yes. Karena ketika dapat yang baru dia akan membandingkan sama yang lama. Ada trauma-trauma yang masih terbawa. Yes. Traumanya dua. Ada dua hal. Satu trauma jadi dia takut kayak gitu lagi. Yang kedua dia jadi membandingkan sama yang sebelumnya.
oh ini mah nggak sebaik yang sebelumnya kayak gitu. Oke. Kita yang membuat akhirnya stuck di situ. Nggak dapat lagi. Nggak ada. Jadi ditolakin yang bagus-bagus sama dia. Padahal bagus, tapi dia tolak karena takut, lolos dari takut. Yang kedua, yang sebelumnya lebih bagus. Dan itu nggak terjadi sama anaknya aja. Orang tuanya juga kadang gitu. Nih yang sebelumnya nak, udah sama dia aja lah. Dianya udah nikah sama orang lain kan. Nah itu. Nah selesai udah. Penyesalan dulu belakangan. Belakangan. Nah, tapi singkat cerita setelah beberapa bulan, akhirnya alhamdulillah si cowok ini bertemu dengan seseorang yang justru lebih sekufu lagi daripada yang sebelumnya. Oke, Dia lipas. dijodohkan sama orang lain. Yaitu dia kadang-kadang kita nyarinya susah nih. Sana kesini suka nanya, Kang, cariin dong, ini susah nih. Banyak yang susah nyari, ternyata yang nyariin deket. Misalnya nih ya, antum lah, nyari, taunya yang sering ketemu, taunya ada siapa teman-teman di sini, Indra misalnya, atau Fluffy. Kok Indra? Punya, ya nggak apa-apa, kita sebut namanya. Oh, dari Indra atau Fluffy maksudnya. ternyata punya kakak kelas, cewek, yang ternyata cocok. Gitu. Oh, Jadi yang kenalin itu orang-orang deket, nah si cowok ini yang kenalin. Love kakak sehat kakak. Siap-siap ya, biar berpahala coy. Katanya cowok. Kayaknya cowok aja, jangan. Don, Ojo. Ojo kata Indra Ojo. Jangan. Nah, ternyata begitu, nggak jauh-jauh orang yang kenalin dan prosesnya 5 bulan sama menikah. Itu pun 5 bulan mundur karena ada sebuah keperluan. Dari sini saya bilang akhirnya saya menyimpulkan kemarin tuh dia sama si cewek yang sebelumnya bukan gagal nikah, Tapi belum berjodoh. berarti akan berjodoh. Bisa jadi, Di mana? entah di mana. Tapi intinya memang tidak sama perempuan yang sebelumnya. Oke. Tapi dia memang belum aja berjodoh sama pernikahannya sendiri, dalam artian dia belum berjodoh sama akadnya dia gitu. Kan jodoh atau enggak kan dari akad. Mm-mm. Ya kan siapapun teman kita yang kemarin terakhir nikah, Mbak yang kemarin. Oh iya, kita boleh nyebutin ya. Iya, hampir aja. Oke. Kalau Fluffy sama Indra nggak apa-apa. Apa-apa. Mbak yang kemarin kan gitu, ternyata jodohnya nggak jauh-jauh. Masih teman satu kantor, bukan sekantor ya. Enggak, kalau Banyak sekantor banget kalau sekantor kan repot. temen pekerjaannya bareng, kantornya bareng, ternyata nggak jauh. Dan kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang yang jauh kayak saya kan beda kota sama istri kan. Saya di Bandung, istri di sini di Gak Jakarta. apa-apa Kang, beda kota, tapi yang terpenting beda jenis kelamin. Yes. Itu yang paling penting kan. Ngeri ya, Ngeri memang kalau sama itu. kalau sama ngeri itu. Bisa viral. Pakai viral. Sudah. Jadi gitu, ternyata belum berjodoh aja, belum berjodoh itu bisa jadi sama yang itu, bisa jadi sama orang baru, sehingga belum berjodoh dengan pernikahan dia sendiri. Jadi seseorang itu dengan pernikahannya sendiri itu jadi kayak berjodoh atau enggak. Jadi bukan gagal nikah, tapi emang belum berjodoh aja. Oke, jadi lupakan gagal nikah tapi katakan belum berjodoh. Belum berjodoh. Karena bisa jadi Hamzah punya seseorang di masa lalu dan misalnya dia bikin meme, mantan maafkan aku yang dulu, terus ketemu lagi, tapi mau taruh, kenapa enggak? Oke. Ini in my opinion tapi ya, karena kita jangan memutuskan seseorang misalnya dulunya begitu, bisa jadi nanti berubah, karena banyak banget saya ketemu orang yang amburadul lah, kalau orang sudah bilang amburadul gitu, tapi ya udah gedenya tukang berantem, tapi udah gedenya masya Allah. Oke. Karena sudah punya anak istri, dia hijrah dan edun lah gitu. Glow up kalau kata orang Instagram. Apa namanya? Glow up. Glow up. Tapi lewat fisik biasanya kalau di sosmed kan. Pakai skincare. Skincare. Ada nggak cerita untuk yang ngomongnya dia gagal nikah? Ada. Alhamdulillah. Karena kita PSDM, jadi tempat curhat-curhatan para anak-anak. Dan kalau lagi seru-seruan gitu kan, kalau lagi nongkrong, lagi ngumpul, suka main truth or truth ya, saling jujur lah. Truth or dare gitu. Yes, tapi ini kita karena nggak ada yang berani, jadi truth aja. Langsung jujur. Iya, kalau dare ngeri. Dan yang paling bikin kita sedih juga sih, ikut sedih karena tahu ternyata ada teman kita yang bahkan udah sampai tunangan terus gagal nikah. Dan sampai sekarang pun sudah bertahun-tahun juga akhirnya belum menemukan lagi, nggak kayak yang sebelumnya kan, yang kita kan sering menemukan gitu kan, menemukan jodohnya akhirnya, tapi kalau ini sampai sekarang enggak. Sedangkan pasangannya mungkin udah menikah, itu kan seperti benar-benar jadi kayak ada takutnya trauma gitu. Iya, terpukul gitu ya. Dia butuh ini banget sih kalau kayak gitu, yang butuh ekosistem atau teman-teman yang bisa ngangkat mental dia. Nggak bisa dipungkiri sih, walaupun cowok, cewek tetap aja. Iya, kan itu cewek ya. Cowok juga sama sih.
rata-rata butuh beberapa bulan dia untuk memulihkan itu ya, walaupun bisa lebih cepat sebetulnya. Kalau akidah kita sudah selesai. Akidah. Akidah tauhid sudah selesai, sebetulnya move on-nya lebih cepat. Tapi kadang-kadang lucu sih. Orang udah mau move on ya, saya udah move on, lu mau move on deh dari mantan gue udah. Terus tiba-tiba ketemu mantan ya. Jadi mantannya apa kabar, assalamualaikum gitu, udah langsung drop lagi gitu. Timbul lagi. Jadi gara-gara high setitik Rusak. move on sebelahnya udah. Jadi high itu berbahaya juga kan? High itu berbahaya. Berbahaya. Tapi itu tanda dia belum move on. Kalau dia udah move on, ketemu mantan harusnya ya udah high, assalamualaikum ya waalaikumsalam, ya ngobrol seperlunya misalnya, kalau di depan umum ya udah selesai, sebagai tanda bahwa ukhuwah Islamiyah aja gitu. Nggak usah lebih dari itu, ya temen aja udah. Oke. Gagal nikah teman-teman. Belum berjodoh. Belum berjodoh. Nah, jadi gimana tuh Kang? Apalagi misalkan perempuan gitu kan, jadi dia kan cenderung menunggu dan sebagainya, sedangkan yang sebelumnya gagal gitu. Kata gagal ini kan sebetulnya kalau kata motivator bisnis nih ya, habiskan gagalmu. Tapi ya kalau memang ada beberapa yang nggak sepakat, masa gue harus taruh gagal gitu kan ngomongnya. Masa sampai 3-4 kali gue gagal nikah mulu gitu kan. Ya makanya memang kata-katanya dirubah, mungkin habiskan belum berjodohmu gitu. Habiskan belummu sampai akanmu tiba. Sampai akan tiba. Karena ada beberapa orang yang dia tidak tahu gitu mana yang terbaik untuk dia setelah mencoba. Mentaruh kali ya. Apa ya? Iya. Mengenal. Nah, atau lu sambil kerja kan. Pernah nggak sih kerjaan lu gagal gitu? Belum beres paling. Belum beres. Atau pernah nggak kayak gini terus kata bos, ini salah nih, harusnya gini, pernah nggak? Nah, Seumur hidup beberapa, minimal nggak mungkin lah gitu ya. Pasti lebih dari sekali. Nah setelah itu antum perbaiki. Kira-kira berhasil nggak setelah itu? berhasil dong. Berhasil kan? Insya Allah. Kurang lebih sama sih. Nah memang beratnya adalah mereka takut mencoba karena takut gagal lagi. Jadi itu bahasanya. Ntar kalau saya ta'aruf lagi atau saya coba menikah lagi, ntar kalau gagal gimana? Dan itu tadi ada di salah satu sosial media kami, itu nanya gitu, kalau gagal terus gimana? Waduh, pakai ada terusnya lagi. Iya, gagal terus. Dan karena nulis kali ya, mungkin flat, tapi kalau dengar omongannya kan bisa jadi kalau gagal terus gimana gitu, bisa juga ya. Kita nggak tahu sih. Bahagia juga ya. Bahagia juga. Katanya. Terus gimana? Atau bisa jadi kalau gagal terus gimana? Di sebetulnya kalau ditulisan nggak kedetek juga nih anak sedih apa enggak nih gitu. Tapi katakanlah sedih ya. Katakanlah yang kalau gagal terus gimana ya Kang gitu. Misalnya. Biasanya sih kita track dan antum bisa terapi itu. Itu masuk terapi kan, bahwa gagalnya kenapa, apa yang sudah dia lakukan, terus antum coba adalah trik-triknya nanti. Yes. Hamzah lah yang lebih paham. Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri. Nah sehingga ketika percobaan berikutnya itu dia punya mindset bahwa ta'aruf, keistimewaan ta'aruf sih ya, ini ingin saya ungkapkan juga di podcast ini, bahwa keistimewaan ta'aruf adalah seharusnya kita tuh belajar dari setiap belum berjodohnya itu tadi. Oke. Jadi katakanlah lu patah hati deh, gak berhasil sama si A nih, itu gak bikin lu jatuh, karena lu tahu bahwa proses ini berputar terus. Bahkan setelah akad itu nanti akan ada tingkatan berikutnya. Jadi kan kemarin dari salah satu guru saya bilang bahwa ketika lo taruh, mungkin gak sih lo hanya ngeliat kekurangannya aja, kekurangannya apa ya? Pasti lo lihat kelebihannya yang membuat lo tertarik kan sama dia untuk lanjut terus. Pasti masih suka cewek kan? Masih ya? Dan akan terus. Dan akan terus ya. Nah, pasti ada yang disukai, entah itu fisiknya, entah itu dia ketegasannya, atau cara dia kerja, cara dia bicara dan lain-lain. Nah, itu namanya mahabbah. Oke. Jadi sebelum masuk ke mawaddah ada mahabbah dulu. Nah, mahabbah itu di situ. Jadi kita kagum sama cewek ini dan itu udah natural dan nggak bisa ditahan. Makanya ada beberapa orang yang suka bilang gini nggak sih dulu, cinta itu buta katanya. Cinta itu buta, terus kita cinta itu tidak salah dan lain-lain ya. Sebetulnya cinta itu netral cuy. Jadi perasaan itu ya timbul udah pasti, lu pasti akan tertarik sama perempuan. Betul. Kagum akan, nah itu mahabbah. Nah tapi nanti jangan sampai nggak maju ke mawaddah, karena mawaddah adalah sudah mulai menafkahi kan.
sudah mulai ada komitmen masuk di situ. Nah, di proses ta'aruf itu jadi kalau antum nggak baper malah sebetulnya aneh gitu, bukan aneh ya, unik lah jadi sebut aneh karena beberapa yang nggak ngaku baper tapi sebetulnya baper ketika iya saya waktu itu nggak baper tapi ketika ngobrol nih saya dengar obrolan mereka sebelum menikah juga ada bapernya cuman dikontrol sama dia. Jadi ya ketika lu berhasil mengontrol baper lu, perasaan lu, tetap sih mahabbahnya ada ya, kekaguman ya masa sih nggak sampai kagum kan makanya mau lanjut ta'aruf ya ternyata dia tuh orangnya bertanggung jawab, bukan cewek lemah, nggak kaleng-kaleng gitu ya, bukan kaleng-kaleng, kesandung nangis, nggak menyalahkan keadaan, dia bertanggung jawab full terhadap dirinya dan lain-lain. Kayak gue kalau punya istri kayak gini bisa nih kayak gitu. Nah itu mahabbah namanya. Nah cuman mawadahnya ntar dulu nih kalau udah nikah aja. Jadi jangan dinafkahi dulu atau jangan terlalu banyak memberikan perasaan atau ya kayak yang pokoknya kalau Hamzah nggak sama dia, Hamzah nggak mau nikah gitu. Jangan gitu. Nah itu baru mahabbah dan itu wajar. Maksudnya kalau antum merasa aduh kok saya suka sama dia ya, nah itu memang begitu. Nah tinggal dikontrol, memastikan sampai antum benar-benar akad, nah baru keluarkan semuanya. Begitu sih. Oke. Berat juga ya. Berat ngebayanginnya. Kebayang lagi. Sebetulnya asik sih. Asik. Asal lu punya mentor aja. Nah itu dia mentornya tuh Kang. Gimana kita buat meminimalisir, mengurangi kemungkinan gagal nikah itu. Dari awal kita milih calon, kita kan juga kadang-kadang bingung gitu. Mana nih yang paling, masa cobain satu-satu dulu, ntar kalau ini taruhin satu-satu terus baru milih, kan nggak milih dulu harusnya kan, baru taruh kan. Kalau semuanya bagus bingung ya. Semuanya mau sama Hamzah gitu, empatnya mau, yaudah sekalian deh 4, nggak mungkin juga kan. Mungkin tapi kayaknya sulit banget. Mimpi doang. Sebetulnya ya itu balik lagi karena katanya gagal. Kalau saya sih misalnya kita konteksnya gagal. Kalau saya sih bilang nggak mungkin kita nggak gagal ya. Entah kita pernah gagal sebelumnya atau setelah ini masih ada kegagalan. Kalau konteksnya gagal. Jadi untuk menghindari hal tersebut, yang penting sih ada nih satu hal yang sebetulnya simpel. Cuma sering lupa. Apa tuh? Kriteria jodoh lu nggak jelas. Jadi lu nembak aja. Misalnya kamu gitu cewek. Yang penting cantik ya oke sih dan boleh kan. Di Jamaliha boleh. Hanya ketika kita fokus hanya satu hal itu, tidak dilihat yang lain. Itulah yang membuat kita yaitu love is blind tuh di situ. Udah pokoknya cantik, ganteng, udah stop. Saya nggak mau cari yang lain. It's okay. Tapi jangan salahkan pasanganmu ketika dia mulai keluar sifat-sifat yang lainnya yang tidak keluar saat ta'aruf. Cantik tapi ternyata kosnya 20 juta per bulan. Jangan ngambek. Kan ada perawatan kan? Betul. Misalnya atau cantik tapi ya memang dia temennya banyak. Cantik dan dia diincar orang lain. Ada orang yang masih penasaran sama dia. Pokoknya belum sampai janur kuning melengkung sampai bendera kuning. Gua kejar terus walaupun ngeri banget. Ngeri juga kan. Jadi ya, semua ada konsekuensi. Nah, untuk itu harus clear kriteria. Kalaupun cantik masuk di kriteria lo, ada kriteria lain nggak yang harus lo perhatikan? Nah, dari situlah lo nanya. Nah, mbak gini nggak? Mbak begitu nggak? Kalau mbak dalam situasi ini gimana? Kalau mbak marah itu biasanya gimana sih? Kok mbak sih? Atau kan? Atau maksudnya apa? Maksud kayaknya gimana gitu? Kamu aja lebih enak kamu. Kamu? Iya. Ada yang lebih muda nih kelihatannya. Iya betul pas. Kamu gimana kuliahnya lah? Gimana kamu ditanya kamu diam aja. Kamu kelas berapa sekarang? Hamzah nih. Kamu apa sih? Apa yang bikin kamu marah? Dan kalau kamu marah kamu biasanya gimana? Kan itu salah satu yang dihindari para suami ya. Istri kalau ngambek kan horor cuy. Iya. Antara nggak bisa tidur di kamar atau lu merasa diinjek-injek atau. Tapi saya suka film horor. Selamat menikmati. Gini nggak nontonnya? Jangan sampai nanti istri marah gini juga. Nggak gini, cuma ketiduran. Istri marah tidur. Bang Hamzah, kenapa? Jadi untuk meminimalisir apa yang memang menjadi kriteria itu harus clear. Jadi tentukan dulu kriteria jodohnya. Jadi kalaupun misalnya, yaitu dibilang kita konteksnya bukan gagal tapi belum berjodoh, kita tuh jadi tahu belajar bahwa
oke, perempuan tipe ini ternyata punya kelebihan ini, perempuan tipe itu punya kelebihan itu, kekurangannya ini, dan kira-kira gue bisa masuk nggak ya? Nanti kalau misalnya kelas offline kami jalan lagi, nanti kita akan belajar value. Antum belajar kan? Tentang value seseorang itu yang membuat seseorang tuh klop atau enggak. Ini kayak kita nih, kita punya value yang sama. Apa tuh? Seneng ngomong kan? Salah satu, dan kita tertarik sama dunia main manajemen kan? Betul. Kan lu seneng kan kalau ada orang cerita, terus lu ngeliat si Fluffy itu orangnya gimana sih? Sama Indra, kira-kira Fluffy cocoknya sama siapa ya? Yang jelas bawa sama Indra. Jangan. Ya. Kalau kerjanya cocok. Cocok. Ini jadi buktinya. Nggak tahu sih, kalau belum diupload mah kita belum tahu deh. Kita lihat hasilnya ya. Jadi seneng kan, nah dari situ kita bisa nyambung. Kita concern sama dunia-dunia yang membuat kenapa ya? Antum suka berpikir kan kayak ada kejadian terus kenapa orang tuh ngelakuin itu ya? Gitu. Yes. Seneng kan, nah begitu kan. Jadi ketika ada orang yang pernikahannya batal, itu pasti bukan ya kepo sih. Apa yang membuat mereka batal supaya orang lain misalnya belajar. Antum nanya sama Aneh kan biar nggak aneh kayak mereka gimana? Nah itu Aneh harus belajar. Dan memang beberapa orang berhasil Aneh tanya-tanya sampai detail seperti yang cerita yang pertama tadi. Dia setelah ngobrol dan menikah, dia sangat bersyukur. Untung waktu itu nggak jadi nikah sama yang sekarang, dan akhirnya bahasanya seperti itu. Gitu. Akhirnya dapat ketahuan hikmahnya di akhir. Ya. Anu pernah gagal nikah? Kalau konteksnya gagal, belum ya? Belum pernah nyoba juga. Nggak, kalau cowok nih, versi cowok. Gantian dong Aneh yang nanya ya. Biasanya yang paling antum takutkan apa sih? Kalau misalnya sama cewek mau menjalin hubungan atau bertaruh, lalu menuju pernikahan, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan itu pertama tadi yang pertama itu keluarga nggak saling apa ya, mungkin kalau kitanya klop tapi kedua orang tua ini nggak klop, itu agak mengkhawatirkan. Kedua biasanya finansial, karena yang terlihat itu kebanyakan karena finansial. Yang ujung-ujungnya meskipun nanti bisa terselesaikan dengan misalkan dua-duanya sama kerja pun, itu jadi masalah lagi sebenarnya. Ya nggak sih, jadi masalah baru lagi meskipun finansial selesai, tapi kan awalnya karena finansial itu. Ntar karena jarang ketemu atau sama kerja, ntar ada masalah-masalah baru muncul lagi. Masalah finansial di cowok itu memang jadi umum sih, rahasia umum banget. Betul. Jadi buat cowok yang nonton, bukan boleh ya, tapi sebetulnya jadi hal yang wajar, kayak gue sudah mau nikah kan, cuman tabungan belum ada. Karena dari beberapa kali kamu menghandle taruh, memang dari orang tua perempuan akan menanyakan hal itu. Makanya yang taruh kita sampai nanya, lo tabungan lu berapa, lo gini, walaupun sebetulnya tidak baik kalau itu fokusnya di situ. Tapi daripada lu nggak bisa jawab, daripada lu nanti yang kita khawatirkan dia harga dirinya terluka. Jaela kayak punya self-esteemnya cuy. Iya kan. Ya, misalnya nih, lu kan finansial tadi sama keluarga kan. Nah, ini di combo, datang ke keluarganya, ditanya finansial. Nah, akan lebih baik kan kalau kita bahas di awal kan. Bukan berarti bahwa, yang segala-galanya soal duit ya kalau nikah. Enggak. Tapi ya memang masih banyak orang tua yang bertanya seperti itu. Betul. Ya tuh datang ya, terus ditanya sama bapaknya, nah Hamzah siap berapa untuk nikahin anak saya? Dan itu masih ada dan masih banyak. Ini fakta gitu. Dan memang harusnya begitu ya. Dan memang seorang laki-laki harus bertanggung jawab, misalnya saya adanya sekian Pak. Jadi waktu itu kita sampai bikin rumusan. Apa tuh? Jadi rumusannya HPP-nya berapa? Pokoknya lu ada berapa nih? Nah, nanti sekian ya, ini buat ini sampai kita rumusin. Dan itu nggak tahu orang lain selain peserta ta'arufnya aja. Dan jangan sampai orang lain tahu, supaya apa? Cowok itu self esteem itu sangat-sangat berharga buat dia. Harga diri itu nggak boleh turun, walaupun nanti orang tuanya bilang, oh yaudah kamu punya duit segitu dong, nggak bisa nikahin anak saya. Tapi dia nggak turun harga diri. Oh baik Pak, kalau gitu memang belum berjodoh, saya pamit. Jadi nggak yang sebel sih, kesel ya, kayak ini apaan sih orang tua kok fokusnya di situ, tapi tidak membuat kita berhenti berusaha untuk nyari yang berikutnya. Atau ya Pak kalau gitu mohon maaf, maaf anak bapak belum beruntung dapatkan saya gitu ya. Anak bapak belum beruntung. Itu keren dong. Mohon maaf Pak, ternyata anak bapak belum beruntung mendapatkan saya. Apa? Tapi ya balik lagi, bagi seorang namanya self esteem yang kita tumbuhkan, supaya ketika lu masuk ke keluarga perempuan, lu nggak diinjek-injek, karena banyak keluhannya,
ya nih gue tinggal sama mertua cowok-cowok nih, mertua gue gini-gini gitu, banyak yang cerita sampai ada yang harus pindah kerja sejauh mungkin supaya nggak tinggal sama mertuanya, kan kesian gitu. Yes, betul. Kalau ngejar cita-cita, oke, misalnya saya kerja misalnya di Australia misalnya, ya, alhamdulillah di KL, di Singapura misalnya, karena ngejar karir. TKI. Tapi kalau ya apapun itu apapun ya, itu. Jadi bos juga di luar negeri TKI aja ya. Iya. Apa tuh? Tenaga kerja Indonesia. Kan kerja di sana. Kerja, yang penting kerja. Penting halal. Halal. Nah, tapi kalau alasan karena gue menghindar dari orang tua atau mertua, ya itu kan kesian. Nah, itu dia. Nggak selesai itu. Jadi ketakutannya finansial dan keluarga. Ya memang ya banyak cowok. Jadi para cewek nih yang nonton, para akhwat, ketika taruh pastikan kalian ngobrol sama orang tua kalian dulu, menceritakan keadaan calon kalian. Terutama yang nanti taruh sama Mas Hamzah. Nah, itu dia. Bahwa Mas Hamzah ini Masya Allah rezekinya. Jadi jangan khawatir. Nah, saya aja nggak khawatir. Cuma deg-degan. Ya tipis lah ya, deg-degan sama khawatir. Tipis lah. Jadi pastikan memang orang tua kalian paham sama calon kalian sebelum dia benar-benar datang ke rumah untuk menyatakan keseriusan. Apalagi mau melamar ya, itu harus tahu banget. Jadi tanya gimana dan disiapin. Jadi waktu itu sampai ditulis. Terus saya juga walaupun nggak tahu cara mempraktekannya bagaimana, tapi dia siap sedia dan dia bilang sama keluarga perempuannya, saya adanya sekian. Kalaupun nanti mau pakai resepsi atau bagaimana, ya adanya sekian. Nanti kalau ada akan saya tambah, dan itu alhamdulillah dari awal sudah clear sehingga si keluarga itu kayak oh ya, at least walaupun tidak masuk target nih, tapi dia jujur, dia nggak jaim terus ngebohong misalnya. Oh, saya ada uang 100 juta, oh Hamzah ngomong. Ada di mana? Belum nyampe ya. Minjem. Bahaya, jangan gitu. Oke Kang, ini materi yang sebenarnya nggak begitu mudah buat didengar sama orang-orang yang mengalaminya langsung, yaitu gagal nikah. Mungkin kalau yang nggak ngalamin ya dengarnya masih biasa-biasa aja. Tapi yang ngalamin ini pasti ada timbul pertanyaan, atau kayak mempertanyakan lagi apakah yang gue lakuin ini salah, apakah benar kayak yang dikatakan di podcast ini gitu ya. Jadi di kesempatan terakhir ini closing statement kita, boleh dong Kang Sani kasih 1 atau 2 paragraf lah ya, atau kalimat buat teman-teman kita yang di luar sana lagi nonton yang udah pernah ngalamin gagal nikah dan belum menikah, agar ia bisa segera mendapatkan kebahagiaannya di dalam pernikahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang memang pernah mengalami ya, misalnya 1 bulan sebelum hari H batal, 2 minggu sebelum hari H batal, 1 minggu sebelum hari H batal, bahkan ada yang 2 jam sebelum akad batal. Itu alhamdulillah kami pernah, yang 2 jam itu pernah mengalami, pernah merasakan gitu. Wah, bukan kami ya, tapi orang lain, cuman kita kenal. Itu bukan akhir dari segalanya, itu pertama. Kedua itu bukan kegagalan. Kalau kita nganggap itu gagal, kita akan lebih banyak menyalahkan diri kita. Nah, dari sekarang tanamkan pada kepala teman-teman bahwa ketika itu tidak terjadi, dalam artian akad yang kita impikan, yang kita inginkan tidak terjadi, itu artinya belum berjodoh. Bisa jadi belum berjodoh sama orangnya, nanti akan menikah dengan dia juga. Bisa jadi belum berjodoh dengan pernikahan yang kita inginkan. Kan kita pengen tuh nikah akad, ya nikah, berjodoh nantinya dengan orang lain, tapi dengan pernikahan yang kita inginkan. Jadi memang belum ending sampai kalian masih nafas, kesempatan menikah masih terbuka. Tapi ada hal yang ketiga nih, itu sulit terjadi dan kalian akan lebih sering trauma dan ngedrop kalau kalian diem aja. Nah, itu dia. Kalau diem aja, sudah hakul yakin itu, wah udahlah, stres berat, terus depresi dan lain-lain, bahkan sampai frustasi gitu. Tapi kalau bergerak, kita lama-lama lupa nambah teman baru, bergerak juga untuk ketemu teman lama, atau ya kayak kami gitu ngobrol kayak gini. Dan kalian meluangkan waktu untuk menontonnya gitu. Lakukan aktivitas sebisa mungkin, tapi bukan berarti melupakan itu, tidak. Itu sulit dilupakan,
tapi diperbaiki. Supaya tidak gagal nanti lagi kalau misalnya konteksnya gagal, perbaiki atau perjelas kriteria jodoh kalian. Kalau tuh kalian merasa masih gagal, tapi kalau sudah berubah mindset belum berjodoh, ya insya Allah Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Itu masalah. Masya Allah. Itu dicatat teman-teman ya, kalau agak-agak kelewat di rewind aja, bisa, insya Allah bisa. Geser ke sini. Yang tombolnya ke sono. Nah, nah untuk teman-teman yang mungkin gagal nikah atau yang mau nikah nih Kang, dan mencari tempat di saat pandemi gini nih, ini MRBJ RSG-nya bisa nggak sih? Keren loh, ada loh. Maksudnya harga terjangkau, nanti bisa kontak ke Masjid Raya Bintaro Jaya dan bisa banget memakai RSG, tentu dengan protokol kesehatan. Bisa offline? Bisa offline, bisa online. Dua-duanya langsung dapat? Bisa, bahkan yang nikah di luar negeri itu bisa kita bikin online. Di luar negeri di mana tuh Kang? Pernah ada yang di Jepang. Di Jepang? Nanti cek deh ke tim MRBJ TV atau ke sekretariat MRBJ. Kalian bisa zoomnya bisa live, nikah offline di sini bisa. Cuman tentu saja harus mematuhi protokol kesehatan dengan tamu yang terbatas, dan juga mungkin ada sesinya, sesi ini berapa orang, sesi ini berapa orang. Asal ditaati, insya Allah aman. Dan bisa, tempatnya keren banget karena teman-teman saya, sahabat-sahabat saya beberapa sudah pernah menikah di sini dan memuaskan. Itu nanti editor dicantumin nomornya ya. Oke. Kontak. Boleh tuh Kang, recommended, membantu banyak jamaah yang mau dan orang-orang di luar sana yang mau nikah ya kan? Iya, banyak orang yang masih takut ini resepsi boleh nggak sih? Boleh, tapi dengan protokol kesehatan dan tempatnya di sini. RSG-nya MRBJ. RSG MRBJ, Ruang Serbaguna. Ruang Serbaguna. MRBJ. Gitu maksudnya. Alhamdulillah Kang Sani, di episode kita kali ini karena sudah mau maghrib, ya betul udah mau maghrib. Betul. Kita pamit teman-teman, semoga bermanfaat. Kita Saham, Sani dan Hamzah, kita pamit dari Kontes Cinta, konsultasi, terapi, solusi, cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.